pandang tentang Yayasan Kholidiyah Nurul Huda. Yayasan Kholidiyah Nurul Huda Sidayu berdiri pada tahun 2021. Yayasan ini didirikan oleh Bapak Kiai Fathul Hidayat Al-Hafidh. Dan sebelumnya sudah didirikan Pondok Pesantren Al-Huda, TPQ Al-Ghizu, dan Madrasah Diniyah Rodotul Huda oleh Al-Maghfirullah Bapak Kiai Haji Sugeng Ulil Wafi. Dan dalam perkembangannya didirikan pula PAUD Al-Huda dan SDIT Al-Huda pada tahun 2008. Untuk saat ini, lembaga formal dan non-formal di bawah naungan Yayasan Kholidiyah Nurul Huda adalah sebagai berikut. Pondok Pesantren Al-Huda. Pondok Pesantren As-Salafi Putra-Putri Al-Huda mengadakan pembelajaran secara klasikal dan individual. Santri-santri belajar membaca Al-Quran sesuai tajwid dan kaidahnya, mengkaji kitab kuning, ilmu gramatikal Arab, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan diantaranya sorogan, bendungan, muhafadzoh, dan musyawaroh. Rutinitas harian santri antara lain sholat berjamaah, wakingahan, belajar bersama, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan mingguan, bulanan, dan selapanan antara lain pembacaan Yasin, tahlil, manakiban, ziarah, bacaan sholawat, Yasin Fadilah, Zikrul Khafilin, dan lain-lain. Madrasah Diniyah Rodotul Huda. Untuk Madrasah Diniyah Rodotul Huda di yayasan ini adalah setingkat dengan Takmiliyah. Dilaksanakan pada malam hari, tepatnya pukul 19.00 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ghizu. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ghizu atau TPQ Al-Ghizu di sini menggunakan metode qiraati. Kegiatan pembelajarannya seperti menghafal suratan pendek dan doa harian secara bersama-sama yang dikenal dengan istilah panduan, sholat berjamaah, belajar menulis Arab, dan tahsin. Metode qiraati adalah metode belajar membaca Al-Quran yang mempunyai prinsip dan aturan dasar yang terstruktur di bawah kepengurusan koordinator pusat yang berada di Semarang. Semua ustadz dan ustadzahnya harus bersahadah dan mendapat pembinaan metodologi yang berkelanjutan. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Huda. SDIT Al-Huda adalah lembaga pendidikan sekolah dasar Islam terpadu yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dengan memadukan pembelajaran umum di bawah naungan Kemendikbud serta kurikulum yayasan. Di antaranya, pembelajaran Al-Quran menggunakan metode qiraati. Awal pembelajaran dimulai dengan panduan hafalan suratan pendek, doa harian, Asmaul Husna, dan sholat duha. Sebagai penunjang minat dan bakat peserta didik, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di SDIT Al-Huda, yaitu pramuka, drum band, pencaksilat, outbound, dan mabit. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Huda. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Huda selain memakai kurikulum merdeka, juga menanamkan karakter Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Adapun kegiatan-kegiatannya antara lain outbound, outing class, mapit, dan lain sebagainya.
pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Sidayu yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Yayasan Kholidiyah Nurul Huda, bersama para pengurus yayasan dan para tokoh masyarakat berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama SMP MQ Al-Huda Binangun. MQ adalah singkatan dari Munsyirul Quran, SMP yang menyebarkan Al-Quran yang tentunya tidak menyampingkan ilmu-ilmu umum lainnya. Hal ini diupayakan untuk menindaklanjuti keinginan orang tua murid SDIT Al-Huda Sidayu agar segera didirikan sekolah menengah pertama sebagai kelanjutan sekolah dan mengaji bagi putra-putri mereka, sekaligus memfasilitasi santri-santri Pondok Pesantren Al-Huda Sidayu yang kebanyakan masih usia sekolah dasar untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Oleh sebab itu, SMP MQ Al-Huda Binangun terlahir dari sebuah pemikiran dan tujuan tersebut dengan menerapkan konsep sekolah berbasis pesantren dan boarding school.